Halo Sikwi, welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kuraiwi dalam jurnal Kuraiwi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan tindihan atau tindihan dengan penderita anxiety. Jadi tindihan ini termasuk salah satu keluhan yang sering dikeluhkan oleh penderita GERD dan anxiety. Kalau pada saya, sebenarnya sebelum sakit GERD pun saya udah sering mengalami tindihan kayak gitu. Jadi bukan 1-2 kali, emang sering kayak gitu kan. Jadi kayak tubuh merasa kayak ada yang melup, tiba-tiba susah napas, terus kayak kecekik gitu kan. Nah, di sini kita akan membahas tindihan yang berhubungan dengan GERD dan anxiety, bukan tindihan yang berhubungan dengan hal mistis gitu ya. Karena tindihan ini kan sebenarnya definisinya ada secara medis dan secara mistis. Kalau secara mistisnya itu kan dipercaya kita tuh waktu tidur ditindihin setan gitu kan. Ada yang kayak yaitu ditindihin setan, di kayak kita kan tidur telentang gitu, terus kayak di dada kita ini ada setan yang duduk, makanya kita sampai sesak napas, terus sampai badan kaku nggak bisa bangun kayak gitu kan. Tapi di sini kita akan bahas hubungan GERD dan anxiety, hubungan tindihan dengan penderita GERD dan anxiety, bukan secara mistis. Kesampingan itu, walaupun sebenarnya sebelum GERD itu saya juga udah mengalami tindihan, tapi setelah kena GERD malah makin parah gitu loh. Jadi kita akan bahas di situ apa sih hubungannya tindihan dengan penderita GERD dan anxiety. Di sini juga sudah saya bahas ya, ada bahasannya di sini hubungan tindihan dan penderita anxiety. Tindihan itu apa sih? Kalau di sini tindihan itu disebut tindihan, tapi kalau di Jawa Barat ya, kalau nggak salah itu namanya erep-erep ya, erep-erep apa-apa pokoknya erep-erep gitu. Terus kalau bahasa medisnya itu adalah kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Bener nggak sih nyebutnya? Pokoknya tulisannya kayak gini ya. Nah, itu adalah, ini berdasarkan definisi dari Wikipedia. Sleep paralysis atau kelumpuhan tidur merujuk pada keadaan ketidakmampuan bergerak ketika sedang tidur ataupun ketika bangun tidur. Seseorang yang mengalami kelumpuhan tidur biasanya akan mengalami masalah untuk menggerakkan anggota badan, tidak bisa mengeluarkan suara, dan sebagainya. Kelumpuhan tidur biasanya juga disertai dengan halusinasi seram atau mimpi buruk. Nah, memang sih kalau pengalaman saya pribadi, beberapa kali tindihan itu ada yang ketika tindihan itu melihat sosok hitam besar, kadang tuh ada yang sosoknya itu menyerupai orang-orang di sekitar saya, kayak menyerupai keponakan saya si Rara, atau kayak menyerupai kakak saya, atau kayak menyerupai ibu saya gitu. Jadi biasanya itu kelihatannya pas kita baru terbebas dari tindihannya itu. Jadi kan kalau tindihan itu kan kita tidur tapi sebenarnya kita tuh sadar kan, posisi tidur tapi kita tuh sebenarnya sadar, oh ini kalau saya loh ya, itu sadar, oh ini aku lagi tindihan, ini sesak napas nggak bisa gerak, itu sadar. Nah, setelah terbebas itu biasanya yang melihat yang katanya halusinasi itu ya, jadi kayak melihat seseorang hitam besar, atau sosok yang menyerupai keponakan saya, atau ya kayak gitu. Tapi di sini definisi tindihan itu kan ada 2 ya, didefinisikan secara mistis dan medis tadi. Di sini saya akan bahas yang secara medisnya. Jadi apa sih hubungannya tindihan dengan anxiety? Kalau berdasarkan dulu juga sering dibahas gitu ya, ternyata, terus saya juga baca artikel yang juga saya tulis di sini, itu ternyata memang tindihan dan anxiety itu saling berhubungan. Jadi di sini ada hubungan antara keduanya, semacam apa ya, kalau kayak kenapa sih orang sakit lambung, gini, kenapa sih kalau orang lambungnya error, pikirannya juga error, atau kenapa sih kalau pikirannya error, lambungnya juga error? Itu kan kalau menurut dokter Andri ya, kalau waktu itu memberikan penjelasan bahwa otak dan lambung itu terbuat dari kromosom yang sama, makanya saling berhubungan gitu kan. Nah, anxiety sama tindihan tuh seperti itu. Jadi gangguan kecemasan dan tindihan itu seperti itu. Jadi seperti ini. Di sini ada dijelaskan ya, bahwa
Kalau secara mistisnya memang tindian itu mendapat gangguan dari makhluk halus berupa makhluk halus yang duduk di dada manusia yang sedang tidur. Itu secara mistisnya. Tapi kalau pada penderita anxiety, di sini penyebabnya sebenarnya jelas banget. Kenapa kita tindian? Ya karena kita ada anxiety itu, karena kita ada gangguan kecemasan. Di sini dituliskan bahwa pada kasus penderita anxiety penyebabnya cukup jelas, yaitu gangguan kecemasan itu sendiri. Kelumpuhan tidur telah dikaitkan dengan gangguan lainnya seperti narkolepsi, migrain, gangguan kecemasan, dan apnea tidur obstruktif. Nah, jadi kalau pada kita penderita anxiety, kenapa kita sampai ada tindian? Ya karena kecemasan itu sendiri gitu loh. Jadi kalau kita ada anxiety itu kan kita selalu merasa cemas, was-was, jadi tidur pun gak bisa nyenyak. Nah, makanya itu yang bisa menyebabkan tindian. Nah, sebaliknya juga kalau kita sering tindian kan kita juga jadinya takut tidur, jadi was-was. Nah, itu juga bisa menimbulkan gangguan kecemasan. Jadi sama seperti kenapa kalau otak kita lagi error atau lagi stres, lambung ikutan error, atau kenapa kalau lambung kita error, otak ikutan stres, itu karena mereka terbentuk dari karena otak dan lambung terbentuk dari kromosom yang sama. Nah, kayaknya hubungan antara anxiety dan tindian itu seperti itu. Jadi orang yang sering tindian, terlepas itu dia penyebabnya dari anxiety itu, maka bisa memicu anxiety gitu loh. Jadi karena kalau orang tindian itu kan takut ya, jadi mau tidur nanti takut tindian, malah jadinya was-was terus kan, jadinya cemas. Nah, sama juga dengan orang cemas itu kan dia tidurnya nggak bisa tenang, nanti kayak ada aja gitu kan, sebenarnya padahal dia fine-fine aja, tapi dia takut gini, takut gitu, takut gini, jadinya itu kan was-was itu. Nah, malah waktu tidur menimbulkan tindian. Jadi hubungannya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada anxiety nih ya, terus kalau malam sering tindian, itu ya wajar aja terjadi gitu loh. Jadi secara medisnya seperti itu, nggak usah dihubungin sama mistis dah, karena kalau dihubungin sama mistis itu jadinya panjang. Ya mungkin aja ada beberapa golongan yang seperti itu ya, tapi di sini kalau teman-teman udah jelas ada anxiety ya fokusnya ke situ aja. Jadi kita yang ada anxiety kemungkinan besar bisa mengalami tindian. Nah, kan di artikel itu sering disebutkan untuk menghindari tindian itu jangan tidur dalam posisi terlentang kayak gitu. Tapi kalau pada saya, entahlah saya ini kenapa ya, mau tidur telentang, mau tidur miring ke kanan, miring ke kiri, tengkurap, kalau waktunya tindian ya tindian aja gitu loh. Anehnya gitu. Di grup juga disaranin kayak gitu kan, kalau nggak mau tindian tidurnya jangan telentang, ya udah kita tidur miring ke kanan aja. Tapi kalau emang waktunya tindian ya tetap aja tindian. Pada saya seperti itu. Jadinya sebenarnya kalau untuk posisi tidur pada saya sih nggak jaminan gitu ya, karena ada kalanya saya tidur telentang malah baik-baik aja, ada kalanya saya tidur miring ke kanan malah tindian. Tapi di sini tips-tips yang saya terapkan untuk mengatasi tindian itu beberapa, memang alhamdulillah ini ya ada hasilnya gitu loh. Jadi yang pertama itu usahakan kalau sebelum tidur itu kamar dibersihkan pakai penepak gitu ya. Terus kalau bisa itu pikiran jangan yang aneh-aneh. Terus posisi bantal itu yang lebih tinggi dari dada. Jadi kalau biasanya sebenarnya kan kalau tidur yang bagus itu katanya nggak pakai bantal gitu kan. Tapi kalau untuk kita, karena kita ada asam lambung juga, jadi baiknya posisi ininya itu lebih tinggi. Jadi biasanya kalau pakai satu bantal ya 2 bantal gitu aja. Terus kalau posisi tidur memang kalau secara medis jangan telentang, itu boleh diterapkan. Jadi baiknya miring ke kanan apa miring ke kiri. Terus jangan lupa doa. Terus kalau bisa tuh dengerin doa-doa gitu boleh, kayak maksudnya sebelum tidur muter-muter bacaan ayat suci Al-Quran buat yang muslim gitu boleh, atau dengerin musik-musik instrumental, jadi biar pikiran kita tuh tenang. Nah, kalau saya itu alhamdulillah menemukan ini salah satu macam ya bacaan ayat-ayat gitu ya, namanya rotib Al-Hadad. Itu alhamdulillah kalau sejak saya kena GERD itu, kalau misalnya pas saya mau bobo
udah doa, udah zikir gini nggak tenang, dibantu itu tuh alhamdulillah bisa membantu menenangkan pikiran. Jadi bentuknya MP3 gitu ya, ada di MP3, teman-teman cari aja, ada kok, insya Allah di Google itu ada. Nah itu diputar aja itu, jadi bisa jadi kayak semacam ini ya, apa, lagu Nina Bobo gitu loh. Jadi setelah doa sambil dikir dalam hati dengerin MP3 Rotib Al-Hadad itu alhamdulillah bisa membantu tidurnya. Nah itu untuk proses yang istilahnya yang sebelum tidurnya ya. Baiknya untuk yang muslim juga sebelum tidur itu berwudu, karena berwudu itu selain membantu kita untuk tetap dalam keadaan suci, juga bisa jadi pelindung gitu loh buat kita. Nah terus cara lainnya adalah, kalau untuk yang anxiety ini kan saya pernah membahas tentang meditasi. Nah di sini ya bisa dilihat di sini. Nah meditasi ini juga bisa membantu kita untuk mengatasi tindihan. Jadi rutin bermeditasi. Nah terus untuk tips lainnya adalah tetap ini, olahraga. Selain tetap menjaga pola hidup ya, tidur yang cukup, terus makan yang benar, itu olahraga. Kalau kita membiasakan diri dengan olahraga, biarpun itu cuma jalan kaki sehari 15-30 menit, itu bisa membantu gitu. Jadi ketika kalau kita rajin olahraga itu kayak kualitas tidur itu lebih bagus gitu, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah yang susah-susah, jalan kaki aja atau jogging atau aerobik gitu ya, pokoknya yang sekiranya teman-teman bisa lakuin itu juga bisa membantu. Terus untuk kondisi kamarnya sendiri itu juga berpengaruh. Kalau dari saya, kenapa dulu sebelum GERD itu saya sering tindihan itu karena kondisi kamar saya kurang, bahkan nggak terkena sinar matahari sama sekali. Nah setelah pindah ke kamar baru yang ini nih yang backgroundnya kuning semua ini, alhamdulillah udah jarang, bahkan nggak pernah sama sekali gitu. Jadi usahakan tempat tidur kita ini, kamar kita tuh kalau bisa dapat sinar matahari. Terus sirkulasi udara juga, kalau pagi gitu ya bangun tidur buru-buru dibuka biar sirkulasi udara itu berganti. Kan udara pagi itu kan masih segar, masih istilahnya, kalau apalagi kalau di desa itu kan belum ada kendaraan lewat, tapi itu kan jadi masih bersih, jadi biar ganti sirkulasi udaranya. Nah seperti itu. Jadi itu tips-tips yang atau langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk menghindari tindihan. Nah lalu bagaimana caranya melepaskan diri ketika tindihan? Biasanya tuh masing-masing orang tuh kayak punya ini loh, pertahanan diri sendiri untuk bisa terbebas dari itu. Kalau biasanya saya tuh kalau mau tindihan tuh sadar, jadi secara pikiran ini sadar kayak, oh aku lagi tidur kondisiku gini, ini aku mau tindihan, seperti itu biasanya sadar kayak gitu. Terus biasanya kalau semakin saya berontak itu semakin susah terlepas dari fase kelumpuhan tidur itu. Jadi biasanya saya cuman ini merilekskan tubuh, jadi udah saya kayak pasrah, tubuh udah dilemesin gitu. Sambil dalam hati itu saya tetap pikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu terus sampai bener-bener tubuh itu bisa terlepas dan sampai tersadar. Nah kayak gitu. Nggak tahu kalau teman-teman yang beragama lain gitu ya. Cuman mungkin yang tips yang bisa saya bagi itu tadi, jangan melawan fase itu. Jadi biasanya kalau pada saya loh, di saat fase itu semakin dilawan tuh semakin susah untuk terbebas dari kelumpuhan tidur. Jadi rilekskan saja tubuh sambil zikir. Kalau misalnya kan kalau saya tadi baca itu atau baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, biasanya nanti terus terlepas dari fase kelumpuhan tidur. Nah pasca terlepasnya ini yang biasanya menyiksa banget, yang mulai dari dada itu jantung tuh berdetak kencang, terus kayak sakitnya kayak diremet-remet sampai susah napas kayak gitu tuh. Memang itu fase yang mengerikan, yang kadang malah bikin memicu anxiety-nya. Jadi seperti itu. Nah kalau untuk mengatasinya ya cara-cara yang seperti saya sebutkan tadi ya, yang paling membantu itu adalah meditasi. Itu tadi saya sudah pernah bahas, silahkan saja dicek di playlistnya. Nah jadi itu tadi hubungan antara tindihan dan penderita anxiety. Mohon maaf ya kalau penjelasannya kurang bagus gitu, mohon maaf. Semoga saja informasi yang saya bagi bermanfaat.
Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kalau saya tahu, saya akan jawab. Kalau tidak tahu, nanti kita cari jawabannya sama-sama. Semoga bermanfaat. Mohon dukung channel saya dengan subscribe, like, dan komen. Bagikan jika dirasa video ini bermanfaat. Siapa tahu ada orang-orang di sekitar si Kui yang membutuhkan. Sekian sharing kita. Matur nuwun ingkang agung. Mohon maaf. Go mau matur thank you. Bye-bye.